Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita mau membahas tentang berita atau artikel tentang putusan atau eksekusi jaminan fidusia ya. Nah, berita ini saya ambil dari hukumonline.com hari Jumat kemarin tanggal 2 Oktober ya. Judulnya adalah dirugikan putusan MK debt collector uji aturan eksekusi jaminan fidusia. Nah, di sini disampaikan bahwa pemohon meminta MK menyatakan pasal yang diujikan tidak memiliki atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ya. Jadi kalau sebelum kita masuk ke beritanya ya, saya mau coba kasih informasi. Jadi MK itu beberapa mungkin bulan yang lalu ya sudah mengeluarkan putusan MK di mana ketika debitur suatu leasing ya, intinya biasanya leasing ya, itu nunggak atau tidak bisa lagi melakukan pembayaran kewajibannya. Nah, awalnya itu pihak leasing bisa melakukan eksekusi fidusia tanpa harus melalui putusan pengadilan. Nah, tetapi pada beberapa bulan yang lalu hal itu dianulir oleh MK. Jadi untuk melakukan eksekusi putusan fidusia dalam hal seperti melelang kendaraan dan sebagainya itu harus melalui putusan pengadilan terlebih dahulu, di mana harus dinyatakan dulu bahwa debitur itu one prestasi, kemudian baru bisa dilakukan eksekusi. Nah, atas hal tersebut pasti muncullah gejolak, tapi itu kan sudah putusan dari MK, sifatnya final mengikat. Nah, kemudian ini ada debt collector yang intinya dia ingin uji lagi atas pasal tersebut. Ya, jadi kalau saya baca sekilas ini pihak pemohon ini ingin agar aturan eksekusi jaminan fidusia itu dikembalikan ke sebelum ada perubahan dari MK. Jadi bisa langsung dilakukan eksekusi karena sudah ada irah-irah demi keadilan yang berkekuatan, demi ketuhanan yang berkeadilan. Intinya seperti itulah ya. Nah, kita masuk ke beritanya ya. Jadi MK menggelar sidang pengujian Undang-Undang 42. Oke. Nah, ini nomor perkaranya nanti kita akan coba cek ya apakah sudah ada di website Mahkamah Konstitusi atau belum. Diajukan oleh Joshua Michael Jami, karyawan perusahaan finance dengan jabatan kolektor internal yang telah memiliki sertifikasi profesi di bidang penagihan. Nah, materi yang diuji pasal 15 ayat 2 penjelasannya, kemudian pasal batu ujinya, pasal 1 ayat 3, pasal 27 ayat 2, pasal 28D ayat 1, 28C ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Nah, pasal 15 ayat 2-nya itu berbunyi bahwa sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Nah, ini yang dimintakan untuk kembali ya. Nah, penjelasannya disebut dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan kekuatan eksekutorial adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Nah, jadi nggak perlu lagi harus digugat dulu ke pengadilan. Ya. Dalam persidangan yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih, Almas Yoga Pratama selaku kuasa hukum pemohon menilai ketentuan eksekusi fidusia yang berlaku saat ini telah mengakibatkan tiadanya perlindungan hukum yang adil sebagaimana dijamin pasal 28. Oke. Nah, jadi yang saat ini berlaku kan bahwa harus untuk eksekusi itu harus gugat dulu ke pengadilan ya. Nah, padahal di bunyi awalnya tidak seperti itu. Nah, ini yang dimintakan agar kembali lagi.
Alasannya apa? Nah ini ya, disebabkan adanya kedudukan yang lebih berat pada satu pihak, di mana kreditur harus membawa perkara ini ke pengadilan, sementara debitur tidak harus membawa perkara ini ke pengadilan. Nah intinya adalah salah satu pihak merasa keberatan ya, ya wajar lah ya. Menurut dia, ketentuan eksekusi fidusia bertentangan dengan prinsip negara hukum karena memberi celah bagi debitur untuk mengulur waktu, melarikan barang, sehingga memberi ruang terjadinya kejahatan. Selain itu, keberlakuan saat ini menghancurkan lahan profesi kolektor dan financing yang legal dan diakui oleh MK sendiri dalam putusan MK nomor 19 garing PUU garing Romawi 18 garing 2020 ya, mengakibatkan hilangnya pendapatan dan penghidupan yang layak bagi pemohon ya. Kalau seperti ini masih rancu ya, atau masih umum, artinya belum jelas hilangnya pendapatan atau kerugian itu cash realnya atau seperti apa ya. Nah, bagi pemohon, ketidakseimbangan hak yang menjadi berat ke debitur karena dalam putusannya dituliskan syarat buan prestasi debitur tetap bisa mengelak dengan mengatakan tiada syarat buan prestasi, sehingga harus dibuktikan ke pengadilan ya. Ini yang tadi ya. Akibatnya kreditur yang beretiket baik yang sudah sesuai prosedur tetap saja terjegal dan tidak mendapatkan perlindungan hukum yang adil ya, karena harus gugat dulu di pengadilan, padahal si debiturnya memang nakal nih ya, dia mendalilkan seperti itu ya. Lebih lanjut, dia menilai pemaknaan frase sukarela saat eksekusi dalam putusan MK bertentangan dengan prinsip negara hukum yang seharusnya menjamin aturan yang mencegah terjadinya potensi kejahatan. Apabila debitur beretiket baik, debitur harusnya minta restrak atau restrukturisasi, bukan justru tidak sukarela menyerahkan barangnya. Nah ini tadi ya. Jadi kalau dia etiket baik ya harusnya mintanya restrak atau minta perpanjangan waktu atau penangguhan waktu. Nah kita akan lihat juga di prakteknya apakah harusnya dia menyampaikan ya data-data restrukturisasi yang ada seperti apa. Nah ini saya nggak tahu ya. Nah atas dasar itu pemohon minta MK menyatakan pasal yang diujikan tidak mempunyai hukum mengikat sepanjang tidak dikmanai mempunyai kewajiban pengadilan telah tetap. Selain itu menyatakan keberatan frase menyerahkan sukarela menjadi objek pidana tidak dimaknai sukarela saat menandatangani perjanjian fidusia. Nah ini tanggapan dari Majelis Hakim dari MK ya. Perlu kemudian dipertegas hak apa yang sebetulnya diberikan oleh konstitusi yang kemudian menurut anggapan pemohon hak itu dilanggar atau terciderai. Nah ini artinya hak konstitusionalnya yang tadi dipasalkan di Undang-Undang Dasar 45 itu hak yang apa, kemudian dengan adanya aturan MK yang harus gugat ke pengadilan dulu itu menjadi cedera. Sebenarnya seperti itu simpelnya ya. Kemudian anggota majelis panel Manahan MP Sitompul menyarankan pemohon untuk memperjelas norma. Oke. Anggota majelis lain Arif Hidayat meminta pemohon memperkuat legal standing. Anda harus memperkuat betul legal standing. Ini lebih diperkuat kalau ada perusahaan finance yang mau ikut dalam permohonan ini. Tapi perusahaan finance ini pun harus menunjukkan adanya situasi kondisi yang luar biasa yang menyebabkan mahkamah harus bergeser. Itu masukkan dalam posita. Nah, sebenarnya ini clue ya. Clue yang disampaikan kepada majelis untuk pemohon agar dia memperbaiki gugatannya ya. Nah, yang pertama terkait legal standing, sepertinya ya kalau dari bahasa yang disampaikan majelis hakim ini tidak terlalu firm dengan kedudukan legal standing pemohon, meskipun dia adalah seorang kolektor dari perusahaan kolektor terkait inilah ya, perusahaan leasing atau apa ya. Nah dia minta harusnya yang biar kerasa legal standingnya itu harus ada perusahaan finance yang mau ikut. Nah, kemudian juga harus dibuktikan situasi luar biasa yang menyebabkan mahkamah harus bergeser. Ini artinya mahkamah sebenarnya berpendiriannya masih pada
kalau ada masalah ya nggak bisa asal eksekusi, tapi harus digugat dulu di pengadilan. Nah, itu yang harus disebabkan. Jadi menurut saya yang harus ditunjukkan itu kerugian realnya. Ya, kerugian realnya dari siapa? Tentu dari kreditur ya. Kreditur di sini bisa jadi perusahaan leasingnya, perusahaan finance, atau pihak pekerjanya. Ya. Nah, sebelumnya melalui putusan MK nomor 18, MK memutuskan jaminan fidusia tidak serta-merta otomatis memiliki kekuatan eksekutorial. Ya, yang tadi ya. Serta cedera janji harus didasarkan pada kesepakatan atau atas dasar upaya hukum yang menentukan terjadinya cedera janji. Jadi sebenarnya kalau di PK itu kan ya saya nggak tahu ya, perjanjian kredit atau perjanjian leasing masing-masing perusahaan berbeda-beda. Di situ harusnya di state juga bahwa pihak pertama dan pihak kedua menyepakati apabila terjadi hal seperti ABCDE, maka kedua belah pihak menyepakati adalah bahan prestasi seperti itu. Nah, kalau itu tidak ada, maka mau tidak mau ya harus gugatan ke pengadilan. Kemudian ini disampaikan ya, dalam amar putusan MK nomor 18 tanggal 6 Januari disebutkan pasal 15 ayat 2, berikut penjelasannya sepanjang frase kekuatan eksekutorial dan frase sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap inkonstitusional, artinya tidak berlaku ya, sepanjang tidak dimaknai jaminan terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan cedera janji dan debitur menyatakan keberatan secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia. Putusan MK itu intinya memberi tafsir pasal 15 Undang-Undang Fidusia. Awalnya pasal itu ditafsirkan jika debitur cedera janji, penerima fidusia punya hak menjual objek jaminan dengan kekuasaan sendiri, sama seperti halnya dengan adanya putusan pengadilan yang inkrah. Kini sertifikat jaminan fidusia yang memuat irah-irah demi keadilan yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa tidak lagi otomatis memiliki kekuatan eksekutorial. Ya. Nah, jadi agak beda ya dengan kalau saya bandingkan undang-undang hak tanggungan yang sama-sama juga ada irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kalau hak tanggungan itu langsung bisa eksekutorial. Artinya kalau pihak bank atau pihak leasing KPR gitu kan, ada undang-undang HT, tanpa persetujuan debitur dia bisa langsung lelang. Tapi kalau fidusia, kalau tidak ada kesepakatan dan penyerahan secara sukarela, dia harus gugat ke pengadilan dulu. Nah, itu yang membedakan. Nah, kita akan lihat perbaikan dari gugatan dari pemohon. Mudah-mudahan perbaikannya cukup komprehensif sehingga kita akan melihat nanti pertimbangan-pertimbangan dari Mahkamah Konstitusi seperti apa. Nah, ini menarik karena tentu saja ini akan berdampak kepada aspek legal terkait collection Undang-Undang Jaminan Fidusia. Nah, itu saja dari saya mengenai berita adanya gugatan MK terkait dengan jaminan fidusia terkait dengan eksekusinya. Mudah-mudahan bisa memberi insight. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.